warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelia Turyado dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 2 BKIN nomor absen 14. Baik, dalam video ini saya akan mereview sebuah buku untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Buku yang saya akan review adalah buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi karangan Dr. Ujang Chandra SSH/MH. Adapun identitas buku tersebut adalah pertama, judulnya berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Penulisnya sendiri adalah Dr. Ujang Chandra SSH/MH, diterbitkan oleh PT Raja Grapindo Persada. Cetakan pertamanya yaitu tahun 2018 dengan halaman 338 halaman dan ketebalan buku 23 cm. Buku ini berbicara mengenai pendidikan kewarganegaraan. Pembahasan pertama di buku ini dimulai dari orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Kemudian disusul dengan bahasan tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia, dan bab terakhirnya adalah ketahanan nasional dan integrasi nasional. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang garis besar setiap babnya. Dimulai dari bab pertama tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang pendidikan kewarganegaraan yang mencakup pendidikan kewarganegaraan ke masa depan, dinamika internal bangsa Indonesia termasuk faktor internal dan eksternal. Juga menjelaskan pengertian pendidikan kewarganegaraan sampai kepada tujuan pendidikan kewarganegaraan, landasan pendidikan kewarganegaraan, dan Pancasila sebagai landasan kewarganegaraan. Masuk pada subbab kedua yaitu memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Bab ini membahas satu, proses berbangsa dan bernegara seperti asal-usul bangsa Indonesia dan asal-usul istilah Indonesia. Kedua, tentang identitas nasional yang akan saya jelaskan sedikit tentang identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan orang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar, yang diikat oleh kesamaan baik fisik atau kebudayaan, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, tujuan, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu bangsa dan negara yang menjadi ciri khas suatu bangsa tersebut sehingga menjadi pembeda bagi bangsa yang lain. Dalam bab kedua ini, yang ketiganya itu membahas tentang Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, dan yang keempatnya yaitu tentang pendidikan sebagai identitas bangsa Indonesia. Kita lanjut kepada bab ketiga yaitu tentang memahami Pancasila sebagai bangsa dan negara Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata ideo yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan logos berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah ideologi berarti ilmu pengertian gagasan atau dalam pengertian sehari-hari disamakan dengan cita-cita. Selanjutnya, makna dan fungsi Pancasila adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, pada bab ini menjelaskan tentang perbandingan ideologi Pancasila dengan yang lain dari mulai ideologi Pancasila sampai kepada ideologi fasisme. Membahas juga kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah memahami makna Pancasila sebagai ideologi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU strip 11 2013. Kemudian kita lanjut kepada bab 4 yaitu memahami negara konstitusi dan warga negara.
Dimulai dari pengertian negara dan unsur-unsurnya, hakikat, tujuan, dan fungsi negara. Macam-macam bentuk negara diantaranya negara kesatuan atau unitary state dan negara serikat atau federation. Disambung dengan pengertian konstitusi dibarengi dengan peranan konstitusi tersebut dan undang-undang dasar sebagai konstitusi negara. Pada bagian ini, yaitu bagian terakhir dalam bab ini, penulis juga menyampaikan dan menjelaskan tentang apa itu warga negara. Apa sih itu warga negara? Masa kita sebagai warga negara tidak tahu penjelasan dari atau pengertian dari warga negara itu sendiri? Warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen yang mempunyai arti warga, atau petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan atau kaula. Sedangkan warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau kumpulan. Simpulnya, warga negara adalah warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Banyak hak dan kewajiban warga negara yang disertakan penulis di bab ini. Lanjut kepada bab selanjutnya, yaitu bab 5, yang membahas tentang negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Bab ini dimulai dari pengertian negara hukum, yaitu secara sederhananya adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan didasarkan atas hukum, dan negara kita, negara Indonesia, adalah termasuk negara hukum. Di sini penulis juga menyertakan ciri-ciri negara hukum, diantaranya negara hukum mempunyai hak asasi manusia, dan dalam buku ini penulis juga menjelaskan tentang apa itu hak asasi manusia. Dalam buku ini penulis juga menyertakan tentang apa itu demokrasi, karena negara kita disebut dengan negara demokrasi setelah ditetapkannya negara Indonesia sebagai negara merdeka pada tahun 1945. Kemudian lanjut kepada bab 6, yaitu tentang wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Garis besarnya bab ini adalah wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara, yang diatasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan keamanan. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang landasan hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara, seperti landasan ideal dan landasan konsepsional. Di dalamnya juga terdapat kedudukan dan fungsi sampai kepada implementasi wawasan Nusantara. Oke teman-teman, saya sudah ada di bab terakhir nih, yaitu tentang ketahanan nasional dan integrasi nasional. Sedikit tentang ketahanan nasional. Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Konsep ketahanan nasional merupakan konsep khas Indonesia yang muncul di awal tahun 1960-an sehubungan dengan adanya ancaman yang dihadapi negara Indonesia, yakni pengaruh komunisme dan Uni Soviet juga Cina. Dalam buku ini, penulis juga menyertakan konflik dan strategi integrasi nasional. Di akhir buku ini, penulis menyertakan biografinya. Buku ini ditulis dengan sangat sempurna, juga sangat rapi. Dan untuk mahasiswa semester 2 seperti saya, buku ini sangat cocok karena mencakup semua materi yang diberikan oleh dosen. Baik teman-teman, segitu review dari saya. Mudah-mudahan bisa dapat dimengerti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.